Sudahi demonya ya adik-adik, tuntutan kalian itu sudah terbantahkan. Ruhut semprot dengan pedasnya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Demo kembali akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, Senin 11 April 2022 mendatang. Tuntutan mereka tetap sama seperti sebelumnya, membatalkan wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Fred, tuntutan itu sudah basi ya adik-adik, kenapa masih dibuat rame sih? Bukankah Presiden Jokowi selalu menegaskan di setiap kesempatan bahwa tidak ada penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode? Bahkan Jokowi menegur anak buahnya agar tidak terus-menerus membicarakan masalah itu. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak, ujar Jokowi kepada jajaran para menterinya pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, dikutip dari suara.com. Jokowi juga meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan fokus ke hal-hal yang urgent seperti kenaikan harga bahan pokok yang mencekik. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, lanjut Jokowi. Clear kan? Lagi pula yang belakangan terus mendengungkan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah 3 menteri anak buah Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ketiganya kompak mengatakan bahwa wacana ini murni aspirasi masyarakat agar Presiden Jokowi fokus menyelesaikan tugasnya pasca pandemi COVID-19. Nah, dengan fakta ini seharusnya adik-adik BEM-SI kan mendemo para pembantu presiden ini. Kenapa malah presidennya yang didemo? Bahkan, ada e-flyer di media sosial bahwa demo 11 April nanti menuntut Presiden Jokowi untuk mundur. Meskipun pada akhirnya sudah dibantah oleh BEM-SI kalau flyer yang beredar itu bukan buatan mereka. Terbaru Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Wiranto menemui perwakilan BEM Nusantara pada Jumat 8 April 2022 kemarin. Dalam pertemuan di kantor One Team Press, Jakarta Pusat itu, Wiranto menegaskan wacana masa jabatan presiden 3 periode tidak mungkin terrealisasi. Tadi saya dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara cukup lama, cukup intens, banyak hal-hal yang kita bicarakan dengan teman-teman mahasiswa, ujar Wiranto dalam konferensi pers usai pertemuan pada Jumat sore, dikutip dari kompas.com. Tadi teman-teman berdebat dengan itu, maka jawabannya ya, wacana 3 periode tidak mungkin, tegas Wiranto. Dia lantas menjelaskan alasannya, pertama karena wacana itu menyangkut amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun syarat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar disebutnya sangat berat. Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia, ungkapnya. Kedua, Wiranto menuturkan, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mensyaratkan persiapan penundaan pemilu 2024. Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan. Selain itu, pemerintah masih juga menyelesaikan mitigasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan segera tuntas, jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode, tutur Wiranto. Keempat, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan sikap tidak sepakat dengan masa jabatan 3 periode. Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas, wacana itu akan berhenti di wacana, karena tidak akan dapat diimplementasikan, diwujudkan dan dilaksanakan karena alasan-alasan tadi itu. Mengapa kita masih meributkan? Tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu. Dengan adanya fakta di atas, apakah layak kalau penulis patut menduga ada agenda terselubung dari aksi demo adik-adik BEM ini? Agenda apa itu? Patut diduga agenda menggulingkan Presiden Jokowi. Sebab fakta sudah jelas, itu semua hanya sebatas wacana yang tidak mungkin terrealisasi. Kenapa masih ngotot demo menolak wacana itu? Ibarat mantan kita sudah menyatakan putus, kita masih ngotot mau ngelamar dia ke rumahnya. Jadi buat adik-adik BEM, sudahi demo ini. Masih banyak isu lain yang lebih urgent untuk dibahas daripada isu yang satu ini. Ayolah, mari kita sama-sama belajar untuk memahami situasi negara ini.
Jangan sampai niat tulus kalian dalam membangun negeri akhirnya dirusak oleh kepentingan busuk yang ingin negara ini kacau. Melihat hal tersebut, Ruhut Sitompul, kader PDIP pun memberikan sindiran terhadap rencana aksi mahasiswa tersebut. Hal tersebut disampaikan Ruhut melalui sebuah cuitan di Twitter di akun media sosial miliknya @ruhutsitompul. Dalam cuitannya, Ruhut bahkan menyebut mereka sebagai orang yang hanya mengaku mahasiswa. Yang mengaku mahasiswa mau demo lagi. Selamatnya mau mendukung barisan sakit hati kadrun. Hahaha. Tulis Ruhut di akun Twitter miliknya @ruhutsitompul. Ruhut mengatakan meski terus didemo, Presiden Jokowi akan terus bekerja. Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, terus bekerja untuk rakyat Indonesia tercinta, baik yang mendukungnya secara total maupun yang tidak mendukung. Benar-benar negarawan sejati, merdeka. Ungkapnya, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kunker Presiden Jokowi disambut demo mahasiswa tolak kenaikan harga BBM. Denny Siregar, yang mereka demo itu apa? Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aksi demo tolak kenaikan harga BBM sedang marak digalakan oleh aliansi mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia. Aksi mereka yang serentak menjadi sorotan sejumlah pihak yang mendukung sampai skeptis terhadap aksi tersebut. Diketahui, agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Jambi pada 7 April 2022 disambut dengan aksi demo mahasiswa di sekitar lapangan Banteng, Jalan Sultan Agung, Kota Jambi. Dalam aksinya mereka menyorotkan tolak kenaikan harga BBM, persoalan minyak goreng dan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit sebagaimana dilansir dari detik.com. Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita di sini. Kita ingin menunjukkan bahwa sulitnya kondisi saat ini. Orasi salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus. Aksi demo mahasiswa di Jambi bukan satu-satunya yang terjadi. Namun aksi demikian juga terjadi di beberapa kota besar lainnya di Indonesia, seperti di Makassar, Bandung, Samarinda, dan Tasikmalaya. Pegiat media sosial Denny Siregar turut memberikan tanggapan mengenai penolakan kenaikan harga BBM non-subsidi RON 92 atau Pertamax. Menurut para mahasiswa yang menggelar aksi demo tersebut, tidak memiliki pemahaman BBM subsidi dan non-subsidi. Mahasiswa itu apa gak paham ya, mana BBM bersubsidi, mana yang enggak? Kata Denny dalam akun sosial media pribadinya Kamis 7 April 2022. Ditinjau dari laman resmi Pertamina, hanya 17% masyarakat mengonsumsi BBM non-subsidi, di mana 14% adalah jumlah konsumsi Pertamax dan 3 merupakan jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara itu BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi yang 83% jumlah konsumennya adalah sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Denny menambahkan tanggapannya dengan mempertanyakan kembali aksi demo mahasiswa yang menolak naiknya harga BBM yang non-subsidi. Lah terus kalau mereka demo Pertamax, yang mereka demo itu apa ya? Imbu Denny dalam akunnya @Denny Siregar 7. Selain itu, mahasiswa yang melakukan demo protes kenaikan harga bahan bakar di hadapan publik sampai melakukan blokir depo Pertamina. Kelihatannya nasi bungkus sudah membutakan akal dan naluri mereka. Mereka seharusnya adalah mahasiswa yang logikanya tajam di kampus mendadak menjadi logika tumpul. Mereka mendadak datang beramai-ramai seperti orang dungu dan melakukan protes terhadap kenaikan Pertamax dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 1 liternya. Padahal kalau mau bicara data masih ada satu jenis bahan bakar minyak yang harganya masih di angka Rp7.800-an, yaitu Pertalite. Dan ketersediaan bahan bakar minyak berjenis Pertalite ini masih ada dan tidak timbul kelangkaan sejauh ini. Mahasiswa itu menyuarakan suara-suara mereka yang katanya wakil rakyat kecil dan warga yang mengalami kesulitan karena kenaikan harga BBM tersebut. Dan kalau mau bicara data lagi, bahwa penggunaan Pertamax hanya 12-15% dari total penggunaan bahan bakar minyak. Konsumsi di angka belasan persen itu dikuasai oleh mereka-mereka yang merupakan golongan ekonomi ke atas, sehingga bisa membeli Pertamax dan memiliki mobil yang hanya bisa minum Pertamax ke atas supaya mesinnya tidak merongrong kalau dikasih Pertalite. Jadi mahasiswa itu melakukan demo atas nama rakyat kecil dan atau para kaum ningrat
atau orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Mereka menggunakan nama rakyat kecil untuk bersembunyi di balik tunggangan oleh para politisi dan juga orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sangat ketat terhadap penyelewengan dana dan juga aksi korupsi. Kemampuan mahasiswa ini dieksploitasi oleh para orang-orang yang berkepentingan itu untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Alih-alih mahasiswa pada tahun 1998 berhasil jungkirkan kekuasaan rezim Soeharto yang merupakan pimpinan terkorup di abad 21. Masa-masa demikianlah yang membuat orang-orang berkepentingan itu menggunakan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran beberapa kali. Saya hitung-hitung sudah 3 atau 4 kali lebih. Bahkan para mahasiswa ini melakukan demonstrasi dengan agenda yang tidak penting dan ternyata mudah sekali dipatahkan logikanya. Identitas mereka justru makin jatuh dan harga diri mahasiswa. Kampus besar di Indonesia yang harusnya memiliki pemikiran yang tajam dan mantap soal ilmu pengetahuan malah digunakan dan dieksploitasi. Semoga saja dengan pandangan yang saya tuliskan di dalam artikel ini bisa membuat kita semua melihat bahwa sekarang bukan lagi eranya mahasiswa. Sekarang itu adalah eranya para pejuang bangsa yang memperjuangkan segala ideologi untuk membela negara ini dan menghabisi kaum-kaum kadal gurun. Bagaimana menurut Anda?